kembali lagi di channelnya aku ya, Ciara Channel. Sekarang bakalan ngomongin Antam di part 2. Nah, di part ini aku mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Aku pilih ada 5 pertanyaan. Yang pertama, gimana sih cara investasi emas Antam? Gimana ya? Ini jawabannya sederhana banget. Tinggal kalian beli logam mulianya, terus kalian simpen, udah nunggu aja gitu. Nanti bakalan beberapa tahun lagi tuh bakalan kerasa banget kenaikannya, bakalan kerasa banget manfaatnya nabung emas Antam gitu ya. Terus pertanyaan kedua, belinya di mana? Ayo di mana ayo. Antam ini bisa beli di manapun ya. Sekarang kan resellernya Antam itu udah banyak. Di saran aku sih di kota terdekat kalian, cari di kota kalian. Insya Allah pasti ada yang jual. Kalian cari aja. Untuk yang di Banjarnegara bisa ke LM Banjarnegara. Di situ jual emas batangan Antam langsung dari PT Antamnya. Jadi keasliannya jelas teruji. Terus teman-teman kalau misal beli di perorangan atau beli di reseller atau bisa di toko emas juga, kadang toko emas ada juga yang jual Antam tapi biasanya nggak lengkap. Itu yang penting tadi, untuk menghindari emas palsu, kalian harus pastikan kemasannya ini udah kemasan yang certified. Jadi kemasan ini tuh udah secure, aman gitu ya. Tinggal di scan aja di belakang sini. Kalau misalnya dia muncul di aplikasi kemudian keluar logonya Antam, ini udah dipastikan asli. Jadi kalian nggak perlu ragu selama kemasannya masih oke, nggak ada yang rusak, nggak ada yang dibuka gitu. Ini insya Allah asli gitu. Oke, pertanyaan ketiga, cara nyimpennya gimana? Oke, cara nyimpennya gimana coba barang sekecil ini? Mungkin buat kalian yang takut keselip atau apa, ya kayaknya kalau barang berharga kita pasti selalu inget ya. Kalau kita punya barang berharga gitu kan disayang-sayang, ya pastinya kalian lebih tahu tempat yang tepat di mana buat menyimpan kepingan-kepingan. Kalau misal kepingan-kepingan kecil kayak gini, kalian mungkin masih bisa simpan di tempat rahasia kalian. Tapi kalau sudah kepingannya besar kayak 10, 25 gram, 50, 100, 200, 1 kilo gitu ya, aku rekomendasiin sih kalian sewa safe deposit box di bank-bank. Biasanya bank-bank besar kayak gitu, kayak BCA ada, BNI ada, Bank Jateng ada. Kalian bisa datangi ke bank-bank terdekat, nyari aja langsung ke CS-nya, tanya ada nggak layanan safe deposit box-nya. Kalau ada, itu kalian sewa aja, karena biaya sewanya itu sekitar, tergantung berangkasnya ya, sekitar tergantung ukuran safe deposit box-nya itu ada yang 500.000 gitu 1 tahun. Kan mending ya kalau dilihat kenaikan investasinya itu nutup banget kalau misal kita untuk sewa hanya segitu gitu loh, daripada kita simpan di rumah, kita khawatir kemalingan, kerampokan, serem banget kan. Jadi ya lebih baik simpan di safe deposit box. Habis itu tinggal kalian pegang kartunya atau identitasnya, jadi kalian aman gitu deh. Terus pertanyaan keempat, ada potongan nggak kalau dijual? Oke, jadi aku jelaskan dulu di sini ya. Kalau emas batangan itu sistemnya itu beda banget sama emas perhiasan. Kalau emas perhiasan kita beli tahun berapapun pasti dilihat notanya terus dipotong gitu kan. Makanya kebanyakan tuh pada nanya, dipotong nggak sih, potongannya berapa gitu kan. Sedangkan emas batangan ini tuh bisa dibilang nggak ada potongannya. Jadi kayak gini, ada yang namanya harga beli dan harga buyback. Harga buyback itu harga jual kembali. Jadi misalnya hari ini aku beli ini 1 juta dan hari ini harga buybacknya misalnya 950 gitu. Terus pasti kalian mikir, rugi dong kan kalau misal beli terus dijual lagi, berarti rugi 50.000. Oh nggak gitu, ini kan namanya investasi jangka panjang ya. Misalnya kita beli tahun ini 1 juta, terus
3 tahun lagi udah 1.500.000, dan harga buybacknya pada beberapa tahun yang kemudian itu dihargain 1.400.000. Otomatis ketika kita beli hari ini 1 juta, kita jual lagi beberapa tahun lagi 1.400.000, kita pasti untung 400 kan, meskipun harga saat itu udah 1.500.000, tapi barang kita masih dihargai 1.400.000 kayak gitu guys. Jadi udah ngerti belum? Atau aku jelasin lagi? Jadi gini ya, lebih simpelnya itu, kalau kita mau emang niat investasi nih, ya jangan beli sekarang terus bulan depan atau bulan depannya lagi terus dijual. Itu ya jelas rugi, karena harga buybacknya itu belum mengikuti sama harga jualnya. Kalau istilah aku sih breakpoint ya, belum ketemu breakpointnya. Jadi kalau kalian emang niat investasi, ya udah didiemin aja 3 tahun 5 tahun gitu, nanti tahu-tahu juga bakalan naik bahkan jauh di atas harga kalian saat beli gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah cara ngecek keaslian Antam. Caranya gampang banget, kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Kalau handphonenya Android, kalian pakai aplikasi ini, Certi-Eye, kelihatan nggak? Nah, setelah kalian download aplikasi ini, Certi-Eye, dibuka. Oke, nah di sini ada scan, sedangkan di belakang ini ada barcode-nya, terus di scan deh. Nanti aku bikinin video khusus untuk gimana caranya, tutorial buat ngecek asliannya ya. Makasih ya yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.